kendi itu kesukaan anak-anak STT kan ya, sejak dulu. Kendi yang dimiringin lalu di dalamnya kasih lilin. Dan kalau dipecah, biar suara yang mengagetkan. Lalu kita bicara soal inilah hidup kita yang terpecah dan sebagainya. Bunga mimbar, nah ini penting. Bunga mimbar itu juga bisa dirancang sebagai simbol liturgis. Bunga mimbar. Jadi di Amerika itu ada kursus membuat bunga mimbar. Karena bunga itu bisa memunculkan simbolisme. Ketika simbol soal Allah yang merangkul itu dibuat bunga yang kalau orang lihat itu seperti gimana sih? Jadi kebana itu kan ada kan simbol-simbolnya gitu. Bikin bunga itu butuh keterampilan. Ada satu ibu-ibu yang saya pernah lihat pelayanannya cuma satu, bikin bunga. Dan dia belajar bikin bunga, memaknai, dia tahu kebanyakan temanya apa. Ya. Lalu dia buat dengan ekspresinya. Menarik sekali. Karena kita kayak kelas bikin ya. Kalau yang mimbar Tapi sumbangan keluarga. Lalu pesen spiritualitas petugas liturgi. Nah, para petugas harus diasuh spiritualitasnya. Mereka bukan sekedar petugas yang diminta terus melayani tanpa pernah dilayani. Pembinaan bagi mereka sangat penting. Juga setiap kali sebelum dan sesudah bertugas, doa kita ini hanya doa konsistori majelis dengan pendeta. Nah mereka ya tapi yang lain organisasi sebaiknya ikut mereka. Karena majelis ya setelahnya. Karena itu doa sebaiknya tidak mepet gitu. Tapi sesudah ibadah berudang-udang aja lalu pergi. Kenapa enggak? Mungkin ada perlu penjadwalan penatua untuk mengurus ini. Iya, enggak untuk khusus menangani para pemusik ini lalu yuk kita doa kita selesai. Itu sudah selama ini. Penatua. Selama ini kan tugasnya PC atau koordinator sih bukan PC koordinator. Itu setelah kebagian lalu dikumpulkan doa di sekitar. Tadi kok ada? Terus jadi tergantung PC. Itu harus diingatkan, itu penting sekali orang dihargai gitu. Begitu. Atau mereka juga diberi seragam liturgis dengan sola yang sederhana saja. Pembaca warta, pemimpin. Nah, ini sering blundernya kita adalah penatua yang mungkin tidak punya kemampuan artikulasi yang baik. Ya, itu masalah juga di gereja saya. Ada seorang tua yang kalau baca bukannya ya, tapi ya nggak nyaman didengar gitu loh. Mungkin dia bisa dipakai di layanan yang lain. Gitu. Ya. Simplifikasi petugas yang kemarin saya usulkan. Jadi janganlah 3 ibadah itu 3 petugas yang berbeda-beda. Apalagi kalau ada yang rancangan liturgi sebaiknya sudah siap jauh-jauh hari. Buatlah 2 macam liturgi yang diperbanyak untuk umat. Umat sekarang kasih liturgi nggak? kasih sisa sih. Beri. Setidaknya ada orang yang memang nggak bisa. Ada orang yang butuh. Bahkan kalau perlu dibuat versi diperbesar 2 kali lipat. Untuk oma-oma itu yang sini kayak gini diperbesar. Sehingga kalau A5 ini menjadi A4. Ih, rata-rata yang kok. Kalau dia 20 orang, tapi orang dimanusiakan gitu, sesuai kebutuhannya. Kami baru sadar menyesal karena ternyata ada 2-3 orang yang jarang ke gereja karena ambeien. Lalu sekarang
bikin bantal khusus. Kalau umumkan siapa yang membutuhkan bantal khusus untuk ibadah, silakan. Salah satunya yang membuatkan itu istrinya siapa yang main pagi tadi? Organis pagi. Bukan yang pagi. Pagi bukan. Nah, ya. Sekian. Ya. Masih menjadi pelanggan. Adi Haryanto, Kakaknya. jadi istri kakaknya Oh. yang membuatkan. Misalnya begini, nah kalau ada orang yang berkebutuhan khusus, harus ini nggak jelas, ini juga nggak, ya kasih besar. Karena yang nggak sehat udah nggak bisa apa-apa, nggak datang. Ada kan? Pendengaran. Itu udah standar di semua gereja di Amerika ya. Itu menyediakan satu alat khusus pendengaran yang dimasukkan. Tempat duduknya khusus Pak. Kami ada tempat duduk khusus untuk yang kursi roda dengan akses khusus, tempat parkir khusus dengan tanda kursi roda, kamar mandi khusus. Itu penting. Orang kemudian melihat walaupun nggak sakit, gereja ini serius memperhatikan anggotanya. Hal-hal kayak itu yang namanya ministry development, pengembangan ministerial, hal-hal kecil tapi yang menyentuh. Lalu juga soal LCD. Nah, itu ada teknik yang lain kali saja soal membuat LCD itu warna harus sangat kontras. Ya, nggak boleh misalnya gambar yang ramai sekali, lalu jadi susah sekali baca atau berganti-ganti gambarnya. Ya. Dan isu yang selama ini belum diselesaikan di KI adalah kita ini secara ilegal memakai NKB dan KJ tanpa yang punya hak cipta itu. Pasang aja di LCD. Itu kalau diteruskan dalam waktu 10 tahun ya muger akan bangkrut karena nggak ada yang beli lagi KJ dan NKB. Termasuk program bacakan. Termasuk isi worship bacakan. Gereja bisa beli Microsoft Office atau isi worship. Kami isi worshipnya semua software gereja sih. Nggak mahal. Buat ini untuk Tuhan. Dan kajian kami mati. Mereka produksinya langsung berkali-kali lipat turun. Nah kami mengakalinya sekarang karena nggak mungkin belum ada panduan untuk hak cipta. Biar mereka jelas satu lagu izin berapa harus bayar. Di sini nggak ada. Akhirnya kami membeli KJ dan UKB yang banyak lalu sumbangkan ke gerejanya. Itu cara lain untuk menebus dosa. Feedback system, ciptakanlah feedback system agar umat dapat memberi kritik, masukan, usulan dan sebagainya. Yang selama ini ada dan itu baik, yaitu feedback system untuk khotbah. Ada ya? Ya. Nah liturginya ada nggak? Nggak ada, cuma khotbah. Itu asumsi pembuat angkatnya adalah bahwa yang utama di ibadah itu khotbah. Nah berubah paradigmanya. Yang penting dalam ibadah itu apa? Ya ibadah itu sebagai satu keseluruhan. Begitu. Akhirnya ingatlah baik-baik bahwa ibadah minggu adalah satu-satunya kesempatan di mana secara rutin anggota jemaat dalam jumlah besar berkumpul. Kita manfaatkan momen ini meraih perjalanan mereka. Ini beberapa yang bisa dilakukan dan sebenarnya mudah dilakukan. Soal yang lebih canggih, lebih kreatif itu nantilah kita coba dulu yang kayak gini-gini. Daripada macam-macam nggak karuan lalu susah dan malah nggak bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya bisa. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau